rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ya Allah, tidak terasa perjalanan kita hari demi hari, waktu, jam sampai ke detik. Berjalan terus kita, berjalan terus. Kita bergelut di tengah gelombang kehidupan dunia. Kita bergelut di tengah gelombang aktivitas kehidupan dunia. Insya Allah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, diberi cahaya petunjuknya, sehingga kita masih juga mengingat bahwa ada akhirat, ada kematian, ada hari esok, ada negeri yang akan kita tinggalkan yang bernama dunia, akan kita lanjut nanti setelah kita meninggalkan dunia. Kita bersyukur kepada Allah bahwa akidah, iman, yakin kita kepada negeri akhirat, insya Allah di yaumil akhir, yang menjadi rukun iman kita ketika kita belajar, amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri was sarih minallah. Masih kita pegang teguh dasar-dasar iman akidah itu, maka Allah masih menanamkan hidayah di kolbi. Masya Allah, di malam Jumat yang sama ini banyak sekali hamba Allah yang lupa, tetapi kita masih diberi ingat oleh Allah. Maka kita pantas bersyukur bahwa ada catatan-catatan yang harus kita koreksi, yang harus kita evaluasi setiap hari, setiap waktu, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita memang hidup sebagaimana para penyair mengatakan, kita hidup di atas panggung sandiwara. Di bumi ini seperti panggung sandiwara, kita berperan, kita memainkan peran kita masing-masing. Tatkala kita berjalan di atas punggung bumi, kita belum bertemu dengan pemilik bumi yang bernama Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, Puana Riyala Ta'ala. Insya Allah kita belum tahu siapa kita ini, peran apa yang harus kita mainkan di atas muka bumi. Kita belum tahu adalah peran-peran amanah. Kita hanya melaksanakan sesuai dengan keinginan dan kehendak hawa nafsu kita. Kebanyakan kita memenuhi kebutuhan ini dengan keinginan hawa nafsu, bukan kehendak. Sebab ada perbedaan itu. Kalau hawa nafsu itu keinginan, kehendak itu bersumber daripada kolbi, nur Muhammad, ruh Muhammad, cahaya kolbi, nurul iman, nurul kolbi, yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat yang mulia, kekuasaan dan kebesaran yang sangat dahsyat itu. Masya Allah, begitu banyak kehidupan kita di muka bumi. Kita sibuk terus 24 jam kita sibuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, la haula wala quwwata illa billah. Saking sibuknya, umur kita sudah mencapai 50 tahun sampai 60 tahun, ada sampai dengan 70 tahun. Kita tidak sadar, kita masih merasa baru kemarin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sementara kita tidak pernah timbang-timbang, kira-kira 80 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun ini sudah saatnya saya harus menyendiri. Sudah saatnya saya harus lebih banyak persennya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dunia ini sebentar lagi harus saya tinggalkan. Sudah saatnya saya harus kumpulkan amal baik ini sebanyak mungkin, karena batas umur 40 itu menjadi pembatas, dinding pembatas antara dunia dan akhirat. Tetapi begitulah, kadang-kadang kita terlalai dengan gemerlapnya dunia ini, kemewahan dunia ini. Akhirnya kita condong hubud dunia,
Kita kalah dengan laju, percepatan, akselerasi daripada hawa kita. Kekuatan dan power energi hawa yang begitu dahsyat, dia lebih memanggil kita, merayu-rayu kita, menggoda-goda kita untuk kita lebih mencintai selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah berupaya memberikan syiar ini bahwa mari kita kosongkan la ilaha illa la illa la illa la ilaha illa. Kosongkan Tuhan selain Allah. Yang ada di kolbi ini hanya Allah. Sehingga Allah ridho. Maka semua penyakit-penyakit hati kita bersih dan suci hilang. Muncul sudah yang bernama cahaya ilahiyah, nur ilahiyah. Kalau cahaya itu sudah keluar, insya Allah terdengarlah dalam diri ini, kasaf batin kita mendengar, kasaf hati kita mendengar suara yang keluar itu. Allah. Masya Allah. Ya Rabbah, mudah-mudahan suara yang keluar ini, Engkau telah membayatkan aku menjadi hambamu yang Kau pilih, yang mampu bertemu denganmu dalam keadaan rasa, dalam keadaan cinta, dalam keadaan ma'rifat hakiki, ma'rifat qulbi. Ya Allah, begitu indahnya perjalanan hidup ini. Dikala kami kembali, Kau ingatkan dengan hidayah-Mu, sehingga kami tidak lepas dan meninggalkan-Mu ya Allah. Dan kami pun berdoa sebanyak mungkin agar Engkau jangan tinggalkan kami ya Rabbah, karena kami sangat mencintai-Mu ya Allah. Cinta ini pun karena Kau tanamkan hidayah cinta ya Allah. Seandainya Engkau tidak tanamkan hidayah cinta, ya Allah ya Rahman ya Rahim, menjadi apa kami hamba ini? Menjadi apa ya Allah? Ya Allah, Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahal azim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ada kenikmatan yang luar biasa ketika Allah kasih kita hidayah. Sudah terdengar suara asma itu disebut Allah. Berjalanlah kita, lalu diberi kebesaran oleh Allah, hidayah yang dikasih oleh Allah, nurul hidayah yang dikasih Allah, kita bisa kasaf. Kasaf itu hanya dua, kasaf zahir dan kasaf batin. Kasaf zahir itu terjaga, kasaf batin itulah firasat hati. Zahir mata zahir, kasaf batin mata batin. Kasaf zahir itu terjaga karena dia berlaku di penglihatan kedua mata, dia berlaku di pendengaran kedua telinga, dia berlaku di pembicaraan mulut dan lidah perkataan ini, dia berlaku di akal ini. Jadi kasaf itu jangan hanya dibayangkan sami'un basirun, mendengar dan melihat, tetapi akal, kemudian mulut, itu juga termasuk kasaf kalau Allah memberinya. Orang yang mendapatkan kasaf akal itu yang saya katakan bahwa laduni dari Allah, akalnya itu memiliki kelebihan luar biasa. Orang yang memiliki kasaf mulut, ketika dia berbicara penuh dengan rahmat dan barokah. Kun fayakun, fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Insyaallah Allah mengkun fayakun apa yang dibicarakannya jadi. Kemudian kasaf melihat dan mendengar, itu dilihat dengan mata zahir, didengar dengan telinga zahir. Sedangkan kasaf tertinggi dari sekian kasaf yang ada di mata, yang ada di telinga, yang ada di akal, yang ada di mulut adalah kasaf hati, batin mata batin. Gitu.
Kasaf mata batin itu laduli dari Allah, karomah dari Allah. Dia bisa mengetahui sesuatu yang akan terjadi, perjalanan gaibiah daripada murid-muridnya. Seandainya dia adalah seorang guru, apapun yang terjadi dalam konteks gaibiah, insya Allah dengan kasaf hati, batin, mata batin, dia bisa tahu. Insya Allah semua kembali kepada jalan hidayah daripada Allah, jalan ridho daripada Allah. Ilaihi anta maksud wa ridhaka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifat ilaihi jalali. Bagi kita pejalan-pejalan spiritual ini, insya Allah kita akan melalui etape-etape itu ya. Sehingga memang hidup ini harus membutuhkan bimbingan daripada seorang guru atau seorang mursyid. Mursyid yang dibayatkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hidayah. Walaupun dia mendapatkan dari murabinya, tetapi minimal murabi hanya membuat buka pintu jalan, dia sudah bisa jalan itu mursyid, kemudian bertemu dengan hakikat dirinya sendiri, kemudian bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, dan di antara keduanya memberikan wasilah kepadanya. Sesungguhnya dia berjalan di atas muka bumi ini sebagai seorang maulana yang meneruskan sebagai warisatul anbiya, berjalan sebagai pemimpin di muka bumi untuk mengajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dia menjadi orang yang memberikan ilmu entah di alam gaib melalui perjalanan spiritual. Dia yang sudah meninggalkan dunia tetapi dia adalah wali-wali Allah, kekasih Allah, atau dia juga yang masih hidup. Oleh karena itu maka tidak gampang kita dikasih hidayah oleh Allah memiliki yang bernama kasyaf. Sebab kalau kita belajar ilmu berjalan, tarikah namanya, maka intinya itu hanya ada dua. Jasmani bersih, kolbi bersih, nafas bersih, akal bersih atau otak bersih, maka nafas jalan, lihat, maka insya Allah mengetahuinya. Lihat itu yang disebut dengan kasaf mukassafa. Adapun perjalanan di tengah hiruk pikuk dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala misalnya, atau kita dipenuhi dengan sensasi gaibiah, maka insya Allah disitulah letak bagaimana kesejatian diri kita berjalan dengan pondasi-pondasi yang bersih dan suci. Kalau dilandasi dengan pondasi yang bersih dan suci, dibimbing dan dituntun oleh seorang pembimbing yang mutabaro, insya Allah maka tidak diragukan, karena begitu cepatnya ketika nafas tenggelam di dalam rasa, kemudian rasa tenggelam dan fana di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah zat kita yang mulia meliputi seluruh ciptaannya. Jadi kembali lagi bahwa adanya Nur Muhammad ini adalah merupakan sebuah penegasan untuk bisa mengenal Sang Pencipta yang abadi, yang sesungguhnya maha ada. Sebelum adanya segala yang ada, dia sudah ada duluan. Jadi dia menciptakan Nur Muhammad ini sekedar untuk supaya mengenal dia, mengenal zat yang mulia, mengenal zat yang agung ini. Nur Muhammad hanyalah ciptaan. Nur Muhammad bukan Allah, Nur Muhammad bukan Tuhan. Jadi kita jangan salah menyembah, karena hanya Allah yang qadim, hanya Allah yang ahad. Allahu zat, zat yang indah, zat yang mulia, zat yang tidak bisa terbayangkan, zat yang tidak ditemukan di samping kiri, samping kanan, muka dan belakang, zat yang tidak bisa ditemukan di atas dan di bawah, zat yang tidak bisa ditemukan di dalam diri, zat yang meliputi segala ciptaan hambanya, zat yang tidak bisa menempati pada tempat ciptaannya, karena kalau dia menempati tempat ciptaannya, maka tempat itu akan hancur, luluh lantah dan berantakan. Zat itu sangat agung dan dahsyat.
Saat itu tidak bisa kita bayangkan dan kita pikirkan dengan akal kita yang lemah ini. Karena akal ini adalah ciptaannya, kecil dan kecil. Kecuali sama kita, ciptaannya itulah. Mari kita renung, kita tafakur, kita mengkaji bahwa sesungguhnya kita ciptaannya ini adalah merupakan penegasan daripada zat Allah yang ada, agar kita mengenal saat itu, agar kita menyembah saat itu, agar kita mengagungkan saat itu, agar kita memujikan saat itu, saat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Agar kita tidak syirik. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Maka ketika pejalan spiritual berjalan, jangan terpedaya, jangan tergoda, jangan terpengaruh dengan sensasi-sensasi yang indah, pemandangan-pemandangan gaibiah yang indah. Jalanlah engkau, kalau memang akidahmu lurus, niatmu lurus, ilahi anta maksud, waridoka matlub, a'tini mahabbah wa ma'rifataka, jalan. Hanya Allah yang engkau maksud, ridomu yang kau cari. Kau tidak boleh lagi pandang kiri dan pandang kanan. Dan kau tidak terkagum atau mengagumi keindahan-keindahan yang berada di depan matamu. Sedikit saja engkau kagum, gagal kemarifatan. Ketika engkau berjalan, engkau bertemu dengan pemandangan gaibiah. Misalnya saja engkau bertemu dengan seorang bidadari yang sangat cantik dan engkau kagum, mengatakan bahwa sesungguhnya cantiknya ini makhluk ciptaan Allah yang bernama bidadari. Langsung sedesah nafas saja, kata Murabbi Imam Ghazali rahmatullah alaih dalam kitab Ihya Ulumuddinnya, bahwa sedesah nafas saja engkau berpikir, mengingat ataupun sadar selain Allah, maka syirik itulah sekecil-kecilnya syirik. Mungkin ini sekedar pencerahan kita supaya kita di dalam berjalan kita jangan terpedaya atau mempertuhankan ciptaan Allah walaupun seindahnya apapun juga. Begitu paham Insyaallah. Mudah-mudahan ini menjadi penegasan buat kita agar betul-betul totalitas konsentrasi khusyuk kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengendarai nafas ini berjalan lenyap, tenggelam di dalam rasa, hilang lenyap dunia seisinya. Insya Allah kita lebur fana di dalam fana. Fana di dalam fana. Ketika fana di dalam fana, maka kita tidak lagi sadar tentang kesadaran. Kita tidak lagi sadar bahwa kita tidak sadar. Paham Kita tidak sadar bahwa kita tidak sadar. Kita tidak lagi sadar bahwa kita tidak sadar, maksudnya begitu. Kalau kita masih sadar bahwa kita tidak sadar, itu belum fana. Barusan di tingkat fana, tapi maksudnya belum fana di dalam fana. Fana kelas tinggi, fana di atas fana, itu dia sadar, dia sudah tidak lagi sadar bahwa dia tidak sadar. Jadi sudah tidak lagi merasakan adanya rasa. Jadi ketika dia tidak sadar, dia sendiri tidak sadar bahwa dia tidak sadar. Gitu. Kalau dia masih sadar bahwa dia tadi tidak sadar, itu masih di tingkat fa. Tapi kalau dia sendiri juga tidak sadar bahwa dia dari tadi itu dalam posisi mati, tidak sadar. Kaget bangun, saya tadi mati kah? Tidak sadar kah? Teman-temannya di sebelah bilang, kau mati, kau tidak sadar kah bahwa kau mati? Saya tidak sadar. Tiba-tiba saya sudah tidak sadar lagi. Jadi saya tidak sadar bahwa saya ini lagi tidak sadar. Tapi kalau saya sadar bahwa saya itu tidak sadar, itu masih fana. Belum fana, tapi tingkatnya sangat primus. Itu milik insan kamil. Kamil mukamil, Masya Allah. Dan kita bukan mengejar cita-cita, target atau profesi. Kita tidak mengejar makom atau jabatan. Yang penting kita berangkat dari nol, ikhlas dengan nol karena Allah. Itu saja. Mudah-mudahan Allah yang menurunkan barokah, rahmat, hidayah, ilham dan segalanya. Laduni, insya Allah. Itu intinya akidah. Intinya keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah. Lepaskan semua jubah yang bernama cinta apapun dilepaskan.
keindahan apapun adanya dilepaskan semua, dimatikan semua. Insya Allah engkau akan bertemu dengan pemilik segalanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Saya pikir mungkin sedikit penegasan itu ya. Mari kita sama-sama mengagungkan tauhid Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa Allah, 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 la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in, insyaallah. Jadi aktivitas kita di bumi sebagaimana kita katakan tadi, setiap hari kita jalan, kita cari nafkah di laut, di darat, timur, barat, kemanapun kita pergi, jangan lupa jaga 9 pintu jasad baik-baik, jaga 9 pintu. Indra daging yang berdosa ini dijaga hanya 9 pintu itu saja. 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga, pembicaraan mulut ini, 2 lubang hidung, dubur dan kemaluan, tangan dan kaki dijaga baik-baik. Supaya jangan berbuat dosa. Jangan berbuat dosa dengan penglihatan, jangan berbuat dosa dengan pendengaran, jangan berbuat dosa dengan bicara yang tidak-tidak. Jangan berbuat dosa dengan hirupan napas yang haram. Jangan berbuat dosa dengan perbuatan tangan. Jangan berbuat dosa dengan perbuatan jalan kaki, melangkah menuju ke tempat-tempat yang tidak baik. Dubur dan kemaluan harus bersih daripada perzinahan. Insya Allah dubur pun harus bersih daripada istinja dan suci di hadapan Allah. Kalau kita jaga praktek itu sama saja dengan kita mengamalkan apa yang telah kita ikrarkan, kita janji dengan Allah waktu kita sholat 5 waktu. Waktu sholat di atas sajadah itu kita baku janji dengan Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu. Karenamu ya Allah, karenamu ya Allah. Tetapi waktu sholat maghrib 3 rakaat misalnya, keluar dari waktu sholat, mulut ini sudah bicara yang bukan-bukan. Kedua lubang hidung ini sudah bernafas dengan nafas yang tidak baik. Nafi isbatnya sudah tidak jelas. Maka batal sholat maghrib 3 rakaat itu. Karena sholat maghrib 3 rakaat itu di dalam pengamalannya ada di mulut pembicaraan 1 lubang ini dengan 2 lubang hidung ini. Sholat isya itu ada 4 rakaat. Di mana ilustrasi pengamalannya? Ilustrasi pengamalannya ada di 2 pandangan mata, 2 pendengaran telinga ini. Jadi kalau barang siapa yang melaksanakan sholat isya 4 rakaat itu dengan khusyuk dan bagus, tapi amalnya setelah keluar dari sajadah, pandangan matanya ini mata maksiat, mata zina, zina mata, kemudian pendengaran juga pendengaran zina, pendengaran maksiat, pendengaran pembicaraan yang sembarang, maka 4 rakaatnya batal sembahyang isyanya tadi. Begitu juga sembahyang subuh. Di mana letak sembahyang subuh? Di mana letak sholat subuhmu, di tubuhmu itu? Waktu engkau mau mengamalkan setelah keluar dari sajadah, di dubur dan kemaluan. Kalau 2 rakaat itu kau keluar dari sajadah, kau amalkan perbuatan zina, duburmu juga tidak bersih, insya Allah tidak suci, maka batal sholat subuhmu. Lalu di mana sholat duhurmu? 2 tangan 2 kakimu. Di mana sholat asarmu? 2 mata kaki sebelah kanan, 2 mata kaki sebelah kiri.
Makanya Nabi bilang kalau pakai kain sarung jangan tutup mata kaki, sombong itu. Angkat kain sarung itu. Celana pun begitu, kasih lihat ke mata kaki. Karena ada rahasianya di dua mata kaki ini. Kenapa disebut ada mata? Buktinya kalau kita lewat misalnya refleks, toh kalau mau injak api, kaki langsung terangkat sendiri karena ada matanya. Ah, itu ilustrasi. Ilustrasi itu ya. Jadi itu sinkron antara kita melakukan janji dengan Allah, kita berikrar kepada Allah waktu kita beribadah di atas sajadah, praktiknya keluar dari sajadah, mari kita amalkan 9 pintu jasa. Maka sempurnalah syariat kita, kemudian kita bertarekah, kemudian kita menemukan hakikat diri kita. Insya Allah, Allah sayang dan cinta kita, kita mendapatkan ma'rifatnya. Kita jaga jasmani ini baik-baik, kita jaga hati ini baik-baik, kemudian kita jaga nafas kita baik-baik. Mari kita berzikir. Salah satu alat pembersih kolbi, alat pembersih jasmani, alat pembersih akal, alat pembersih diri kita yang kotor ini, sabun pembersihnya adalah zikrullah. Jadi 13 rukun sholat itu merupakan sebuah mekanisme penyembahan kita. Kalau menurut pendapat banyak guru-guru kita, murabbi kita, yang membuat rangkul rukun 13 itu adalah Imam Nawawi. Jadi kita jangan lupa juga itu kalau kita sholat, kita tawasul Fatihah kasih beliau. Beliau punya jasa besar. Gitu. Insya Allah. Jadi jalan menuju Allah yang maha bersih dan maha suci ini tidak gampang. Jangan kita berpikir mudah-mudah saja. Yang penting kita sudah berzikir. Butuh mujahadah. Mujahadah, muraqabah. Mengamalkan sifat-sifat luar biasa. Jadi hidup ini sebenarnya mengamalkan sifat-sifat Allah. Nah, kalau memang kita mengamalkan sifat Allah, insya Allah indera ini harus bersih dan suci. Intinya begitu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, Ya Rahmanu Ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di atas punggung bumimu ini ya Allah. Karena indera daging, darah, semua elemen-elemen fisik yang kau ciptakan ini bersumber daripada makanan yang harus kami bersihkan lagi. Kami tak tahu sumbernya dari riba, sumbernya dari yang haram, sumbernya dari yang jahat. Kami tak tahu ya Allah. Bagaimana caranya kami membersihkan agar masuk menjadi darah yang baik, menjadi darah yang tidak haram, menjadi darah yang bersih. Kami tak tahu ya Allah. Hanya Engkaulah yang menuntun perjalanan itu dengan nur dan cahaya. Allah, ampunlah dosa dan kesalahan kami, dosa anak-anak kami, dosa daripada keluarga besar kami yang masih hidup maupun yang sudah meninggalkan dunia, dosa dan kesalahan yang mungkin dilakukan oleh guru-guru kami, murabbi kami, dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh semua keluarga dunia wal akhirat kami, dimanapun mereka berada. Ya Rabbah, kami memang tetap kotor, hina dan apa di matamu ya Allah. Engkaulah maha baik, Engkaulah maha bersih dan maha suci. Maka bersih dan sucikanlah kami dengan caramu ya Allah. Hanya dengan hidayahmu ya Allah kami minta agar kami dibersihkan oleh dirimu, agar kami bisa menatap wajahmu yang indah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya dengan kalimat tauhid ini kami mengagungkan dirimu, kami mentauhidkan dirimu ya Allah, agar kami tidak syirik, tidak mempersekutukan dirimu. Engkaulah zat yang mulia, zat yang agung, zat yang tidak akan sama dengan yang lainnya, tidak akan sama dengan makhluk-makhluk ciptaanmu. Engkau mukhallafatu bil hawadis, engkau qiyamuhu bi nafsihi, engkau laisa kamislihi syai'. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, hanya Engkau yang memberikan kebahagiaan itu di dunia untuk kami.
dan Engkau pula memberikan kami kebahagiaan di akhirat nanti. Tunjukilah kami ke jalan-Mu yang lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat ya Allah. Itulah jalannya para nabi, itulah jalannya para wali, itulah jalan mubaligh, itulah jalannya para ustaz-ustazah, itulah jalan orang-orang saleh, itulah jalan orang-orang yang mati syahid, itulah jalan orang-orang yang mujahid di jalan-Mu ya Allah, yang muraqabah di jalan-Mu ya Allah, yang mengamalkan sifat wara di hadapan-Mu ya Allah. Rabbah, tunjukilah kami jalan itu agar kami bertemu dengan Engkau kapan dan dimanapun juga. Ya Rahmanu ya Rahim, tanamkan hidayah warid ketika kami berwirid, tanamkan hidayah warid ketika kami berwirid, tanamkan hidayah warid ketika kami berwirid, agar kami mendapat hidayah cinta-Mu selalu kapan dan dimanapun kami hidup di atas muka bumi ini. Ya Rahmanu ya Rahim, dosa begini banyak yang kami tidak bisa hitung, mungkin tidak sama dengan jumlah bintang gemintang yang Kau ciptakan. Lebih banyak dosa kami daripada jumlah bintang gemintang yang Kau ciptakan yang terhampar di atas langit indah-Mu. Lalu dosa kami ini pun tidak bisa terhitung. Mungkin lebih banyak dosa dan kesalahan kami ini bila dibandingkan dengan butiran pasir yang terhampar di atas muka bumi yang Kau ciptakan ini ya Allah. Ya Rahmanu ya Rahim, Engkaulah nurun ala nurin, Engkaulah cahaya di atas cahaya. Mudah-mudahan dengan cahaya-Mu ya Allah kami selamat di dunia dan di akhirat nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah, 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 Muhammadur Rasul